Halo semuanya, di video kali ini gue bakal bahas beberapa hal secara makro, sektor, dan juga saham-saham yang menarik hingga akhir 2023. Nanti di akhir video juga bakal gue update seperti biasa untuk program nabung rutin kita. Oke, pertama, krisis bank di Amerika. Gue udah jelasin ini bulan lalu di Instagram. Di sini kita bahas singkat aja untuk summary-nya. Intinya, buat nyelamatin bank-bank yang ada di Amerika, The Fed nggak akan hawkish lagi. Karena kalau suku bunga dinaikin terus-menerus, bonds dengan kupon yang rendah akan membuat bank di US makin rugi lagi. Even untuk sekarang aja floating loss-nya udah gila-gilaan. The Fed justru akan melakukan quantitative easing. Nah, di sini poinnya yang perlu kita perhatikan. Jika QE dilakukan, maka dampaknya terhadap DXY akan turun. Lalu ada inflow ke financial market. Seperti tahun 2021, kita bisa lihat Nasdaq dan S&P 500 rally kencang banget. High risk asset class seperti kripto juga akan kena dampak positif. Kedua, apa yang paling diuntungkan? Komoditi seperti emas, batubara, dan juga oil. Lalu high risk sector yaitu tech company yang punya earnings bagus. Jadi bukan sembarang tech ya. Ketiga, per video ini dibuat yaitu tanggal 3 April. Banyak banget berita soal oil. Salah satunya adalah Jepang mulai memutuskan hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara G7 dalam segi aturan jual beli minyak dan beralih membeli minyak dari Rusia dengan harga premium. Di mana sebelumnya G7 dan Australia menetapkan harga minyak di angka 60 USD. Jepang sudah membeli 748 barel minyak dari Rusia dengan harga rata-rata 70 USD selama 2 bulan pertama. Nanti untuk info lengkapnya kalian bisa cek di link ini. Lalu, produksi minyak yang di-cut oleh berbagai negara, kalian bisa cek datanya di layar. Hal ini membuat harga oil naik sangat signifikan dan terjadi gap up di tanggal 3 April ini. So, kalau memang secara makro, sentimen positif untuk oil ini terus berlanjut, maka hingga akhir 2023, saham-saham oil akan sangat menarik. Lalu untuk gold per 3 April hari ini kondisinya seperti ini, kalian bisa cek di layar. Jika QE terus dilakukan, maka di 2023 ada potensi untuk gold bermain di atas area 2000 hingga 2200. Lalu batubara seperti yang kita tahu, saham-saham batubara di Indonesia memiliki dividen yield yang sangat menarik. Banking bulan kemarin udah pada bagi dividen, next turn batubara. Jika secara makro mendukung kenaikan harga batubara serta menjelang pembagian dividen di tahun ini, maka saham-saham batubara akan sangat menarik untuk dipantau dan dikoleksi. Lalu untuk sektor banking gimana? Seperti yang gue sering bahas ke kalian, perbankan di Indonesia khususnya 4 big bank still the best. Apalagi kalau kalian masih hold sampai sekarang, pasti udah ngerasain kan? Udah floating profit plus dapat dividen lagi di akhir Maret kemarin. Maksudnya cum date-nya ya, payment date-nya belum. So untuk saham big banks menurut gue nggak ada yang berubah, tetap cicil setiap bulan seperti biasa dengan metode dollar cost averaging. Itu dia pembahasan singkat soal sektor yang menarik di 2023 ini. Sekarang yuk kita update untuk program nabung rutin kita. Buat kalian yang belum tahu, gue buat program nabung rutin dengan portofolio transparan di channel YouTube ini. Tiap bulan gue update dan gue nabung rutin di aplikasi Ajaib. So kalau kalian belum punya akun Ajaib, bisa download dan daftar pakai kode Ajaib DNN632 biar kalian bisa dapetin bonus saham 1 lot. Ini adalah kondisi porto nabung rutin kita per 3 April 2023. Kalian bisa cek di layar. Kalau kalian lihat di sini ada Bufin, tadinya gue udah siapin buat bahas Bufin karena seperti yang kita tahu Bufin ini good company. Tapi karena di awal April ini kondisi makro berubah cukup signifikan, Bufin ini bakal gue buang dulu, gue take profit dulu biar bisa fokus nambahin exposure di saham batubara dan juga emas yang belum ada di portofolio nabung rutin ini. Jadinya kita jual Bufinnya dan kita masukin Antam dan juga Adaro. Untuk kondisi porto kita setelah belanja jadi kayak gini. Gue rekap satu persatu ya. Untuk Big Banks, BBCA, dan BBNI gue akan tetap keep. By the way ini dapat dividen juga, cuman belum payment date, jadi belum gue masukin dividennya. Untuk Medco juga gue tetap keep dan mungkin masih akan nambah karena sentimen positif untuk oil. Untuk Era ya defensif, harga sekarang juga termasuk murah. Excel ini floating loss-nya lumayan ya. Gue masih keep. Kalau memang di 2023 ini nggak ada perubahan signifikan di laporan keuangannya, mungkin akan gue keluarin dan pindahin ke saham lain. BRPT juga masih ada dan bulan kemarin ada nambah sedikit. Ini upside-nya emang nggak jauh gimana, tapi hopefully 1000 sampai 1100 bisa dapat. PWR very good company tapi harga sahamnya belum kemana-mana. Gue masih keep karena dividennya lumayan. Harum masih ada tapi belum nambah karena hari ini kita belanja di Antam dan juga Adaro. Seharusnya ketika harga Komo udah mulai jalan, Harum ini juga bakal ikut naik juga karena dia punya batu bara dan juga ada nikelnya. Untuk Antam dan Adaro baru masuk hari ini, porsinya masih kecil. SMRA juga masih floating loss tapi porsi kecil nggak masalah. Kita bakal tambah lagi untuk SMRA ketika ada katalis positif untuk sektor properti. Untuk bank, ya ini calon-calon keluar dari portofolio. Ini juga jadi pembelajaran ya. Buat kalian yang ingat episode pertama program nabung rutin ini, gue bilang, gue akan masuk ke bank dengan porsi yang mini. Why? Ya karena high risk sektor yaitu digital bank dan ternyata bener aja di 2022 dia makin turun sampai sekarang. Bayangin kalau masuk seporsi BBCA, pasti portonya tergerus banyak.
Jadi untuk core stock yang cenderung aman, kita bisa masuk dengan porsi yang lebih besar. Sebaliknya untuk saham small caps dan high risk sector, kita bisa masuk dengan porsi yang lebih kecil. Jadi kalau sampai turun pun, porto nggak tergerus sampai parah banget. Untuk detail lengkapnya kalian bisa cek di layar, gue udah buatin rekap Excelnya biar lebih lengkap. Nanti bulan depan kalau udah payment date untuk dividen BBCA dan BBNI, baru gue bakal tambahin. Dan dari dividen tersebut bakal kita pakai untuk beli sahamnya lagi. Jadi nggak ada yang di withdraw. Itulah update program nabung rutin kita. By the way, disclaimer, semua saham yang kita bahas di sini bukan rekomendasi beli, bukan ajakan membeli. Jadi always do your own research. Jangan pernah beli saham karena ikut-ikutan orang lain, termasuk juga jangan ikut-ikutan gua. Oh ya, gue juga mau update sedikit. Ajaib abis launching fitur-fitur baru yang sangat amat menarik. Totalnya ada 30 fitur. Tapi gue bakal jelasin beberapa yang jadi favorit gue. Pertama, Advanced Charting. Buat analisa singkat, kita bisa pakai fitur ini di Ajaib. Biasa kalau kalian tahu fitur kayak gini adanya di Exchange Crypto. Tapi sekarang kita bisa manfaatin juga untuk saham. Yang kedua, kategori On News. Berita itu kan ada banyak banget ya. Nah, dengan fitur berita ini, kita nggak perlu baca semua berita. Kita bisa pilih berita mana yang memang relate dengan saham-saham yang kita punya. Jadi bakal jauh lebih menghemat waktu. Ketiga, Stock Screener. Ada ratusan saham di bursa. Tentu akan sangat sulit untuk kita menemukan saham-saham yang menarik kalau kita analisa satu persatu. Nah, dengan fitur terbaru Ajaib yaitu Stock Screener akan membantu kita dalam memilih saham yang sesuai dengan kriteria kita. Mulai dari harga, market cap, open close, indikator moving average, bahkan sampai ke rasio keuangan. Ini yang jadi favorit gue dan sering banget gue pakai. By the way, untuk fiturnya belum launching semua per video ini dibuat. Nanti di next episode kita bakal bahas lagi untuk fitur-fitur menarik lainnya. Nah, kalau kalian mau dapetin seluruh fitur ini, buruan daftar dan mulai investasi di Ajaib. Di Ajaib kita bisa beli saham dan juga beli reksadana dalam satu aplikasi. Nanti pas daftar jangan lupa pakai kode Ajaib gua DN632 buat dapetin hadiah saham 1 lot. By the way, jangan lupa join grup gratis buat trading bareng, linknya ada di deskripsi. Kalau kalian punya pertanyaan langsung komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Salam cuan.